Pejabat pemburu rente itu topik Mata Najwa malam hari ini. Bang Fadli, apakah Anda mengenal pengusaha Reza Khalid yang sudah diakui oleh Setia Novanto memang diajak dalam pertemuan Freeport? Saya kenal. Anda kenal? Saya kenal, artinya banyak pengusaha, intelektual, siapa saja saya kenal. Spesifik yang Tapi saya tidak diakui pernah oleh... tahu pertemuan itu. Dan kalau tidak salah pertemuan itu kan tanggal 8 Juni. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok 8 Juni dan setelah pertemuan itu tidak ada pertemuan lagi? Karena memang menurut saya, kalau pengakuan dari Pak Novanto ya, Pak Novanto semalam kebetulan dia bicara juga di televisi lain, dia mengatakan bahwa ya karena ini itu joke ya, dan juga tidak ada permintaan dari dia untuk saya, untuk siapa, tapi yang mana yang bagian joke-nya, Bang? Yang bagian-bagian apa sih? Yang disebut saham, dia juga tidak membicarakan saham kan, bukan dia yang mengatakan itu. Jadi ini hanya joke antara pengusaha dan ketua DPR, ngobrol-ngobrol biasa. Ngobrol-ngobrol, katanya kan begitu. Ini saya mengutip saja, ngobrol-ngobrol. Dan itu biasa menurut Anda ngobrol-ngobrol, membicarakan yang tidak biasa saham. Itu direkam. Lagi ngobrol-ngobrol, kemudian direkam. Itu yang tidak biasa. Isi rekamannya biasa? Bukan, saya tidak tahu isi rekamannya seperti apa. Menurut Anda kan biasa atau tidak? Belum bisa diverifikasi apa benar apa tidak. Ya kan? Kita kan belum tahu. Apakah betul yang Anda putar tadi itu yang asli atau tidak? Kan itu nanti beracara di MKD. Betul, itu rekaman yang masih dugaan pertemuan. Ya, tapi yang jelas dari mana? Tapi yang jelas perbincangan dari mana? Kan saya nggak tahu. Dari mana? Kami tidak bisa membuka sumber. Sebagai wartawan saya harus melindungi sumber di mana kami diberikan informasi. Ya justru itu karena itu tidak bisa diverifikasi. Karena itu tadi saya meminta itu rekaman yang bukan itu isinya, kita nggak tahu. Saya sendiri belum pernah dengar. Kalau begitu kita perdengarkan sekali lagi untuk pemirsa yang mungkin masih belum bisa mendengar. Pemirsa, kami memperoleh rekaman dugaan pertemuan Freeport. Untuk lebih jelasnya saya nanti akan, supaya Bang Fadli juga bisa lebih jelas memberikan keterangan, kita dengarkan sekali lagi. Dengan sekarang, saya sih yakin itu karena presiden sendiri sangat kasih kode begitu. Dan berkali-kali yang urusan kita di depan selalu kita segitiga, lalu pun saya presiden akhirnya setuju aja kan. Nanti saya tahu itu supaya ngomong kayak begini presiden. Nanti saya ada ketemu presiden, udah cocok tuh. Pengalaman ya Pak. Artinya ini demi keberhasilan semua ya. Ini belum tentu bisa dikuasai oleh menteri-menteri Pak, gini-gini Pak. Gak ngerti malah ini Bapak ini. Ada lobbyisnya Pak. Ini kan strategi Pak. Ini Pak Henry Kissinger-nya Pak. Henry Kissinger-nya Pak. Henry Kissinger-nya. Kita jadi beban Pak. Kita ini orang kerja. Strategi. Henry Kissinger-nya. Freeport jalan. Bapak itu happy. Nah kita ikutin Bapak gitu Pak. Kumpul-kumpul, gua ada pusat, nggak usah kita bagian aku happy. Kumpul-kumpul, kita kolab, kan? Itu kita beli private jet yang bagus, berperasaan pasti. Apa lagi? Ya. Baik, Bang Luhut, apa komentar Anda? Enggak, maksud saya, itu yang bicara siapa-siapa kan kita tidak jelas. Ada dua kali yang jelas dalam percakapan itu nama presiden disebut, minimal dalam yang hanya beberapa 1 menit kurang itu. Kemudian juga ada Freeport jalan, Bapak itu happy, kita ikut happy, kumpul-kumpul, kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif. Yang berbicara itu menurut Setia Novanto, dan saya mengutip wawancara Setia Novanto di media, perbincaraan soal jet pribadi dan happy-happy itu benar, itu pertanyaan wartawan, dijawab itu guyonan orang yang antara pengusaha dan pengusaha, mereka berusaha bercanda, tidak serius. Jadi memang diakui percakapan itu, Bang Fadli. Ya saya nggak tahu, saya tidak mau berbicara tentang sebuah percakapan yang saya tidak ketahui. Ya, yang jelas semua. Tapi kalau Anda menilai Bang Fadli. Saya mau menilai begini, yang tidak fair itu adalah ketika orang bicara, lepas apa sih pembicaraan, kalau ada salah kan ada tinggal diproses aja. Mau MKD, mau polisi, silakan aja. Kalau misalnya ada yang salah, tapi saya tidak melihat. Penilaian pribadi Anda kalau sebagai politisi? dari transkrip ini tidak ada permintaan, misalnya ketua DPR saya minta dong saham sekian, nggak ada itu. Saya minta dong ini, nggak ada. Dia berbicara apa? Pada waktu rapat konsultasi, ya presiden memang pernah bicara soal Freeport. Saya hadir di situ di istana. Presiden mengatakan dia ingin smelter itu ada di Papua. Baik. Saya termasuk yang berpendapat smelter harus ada di Papua. Tapi pihak Freeport ingin smelter itu ada di Gresik. Ini pertemuan di istana? Istana, resmi. Gitu ya. Kalau yang Setia Novanto dan Reza Khalid itu resmi atau tidak menurut Anda, Bang Fadli? Karena kemudian Anda mengatakan itu pertemuan resmi. Dengar dulu. Kalau yang tadi pertemuan resmi atau tidak? Anda tidak tahu? Memang tidak boleh orang ketemu kan? Boleh-boleh saja seperti saya katakan. Tapi pertemuan di istana itu, yang anehnya ini Saudara Sudirman Said sebagai menteri, ya dia menyampaikan apa yang seharusnya tidak patut. Itu kan mengutip juga ucapan presiden tentang Otsus Papua 35 berapa itu ya, triliun dan sebagainya. Bang Ruhut, tanggapan Anda soal rekaman dugaan percakapan ini? Ya, tanggapan saya kalau Bapak Presiden kita kan sudah jelas ya, untuk kepentingan rakyat. Kalau bicara ini mau selesai masa kontrak Freeport. Tadi apa yang dikatakan Fadli John itu ada benarnya, ya, karena Presiden ya kita sudah tahu. Satu kali dia ada benarnya. Ya, jadi sedangkan tadi juga udah dikatakan ada kepentingan daripada Sudirman Said kaitan perpanjangan, kan itu.
Kan ini masalahnya. Tapi bagi saya, kita hormati Presiden dan pendukungnya. Di situ ada Pak Luhut, Pak Rizal Ramli, ya, yang nggak setuju mendukung Bapak Presiden. Ini memang Sudirman mau jalan. Tapi yang saya sesalkan itu Setia Novanto, komandan kita, kawan. Dia masuk ke tengah. Karena ini kan kawan pedagang ini dulu, sebelum berpolitik. Itu yang saya katakan, hei Setia Novanto, tidak ada asap kalau tidak ada api. Karena itu jangan main api, nanti terbakar kau. Nah, inilah karena dia masuk ke dalam. Saya kira begini. Ini masalahnya. Ya, udah itu ingat. Tadi kan aku tetap nggak lupa. Tolonglah, Natsua. Lihat, tadi bukan Natsua, Bung Natsua. Ini Miss, Nyonya. Baik, ya? Bang Ruhut. Enggak, saya mau katakan begini. Ya, lihatlah, jangan sepotong-potong. Lihat masalah ini, kan begitu? Betul. Kalau mau lihat Setia Novanto, lihatlah rekam jejaknya. Masalah Freeport Oke. maksud Ya saya. bukan, itu tidak bisa terlepas. Setia Novanto ini ibarat ada pepatah di Malino sana, jauh Kalimantan Utara. Baik. Sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Ini udah mulai jatuh dia. Baik. Itu terserah ya pandangannya. Itu Bung Ruhut, itu pandangan terserah. pribadi Saya kira Bang Ruhut. Itu masalah pribadi, saya kira nggak tahu, mungkin ada utang piutang atau apa, saya tidak tahu ya. Nah, yang jelas. Bang Fadli, tapi sikap ini kita Anda bicara masalah undang-undang. Ya, sikap Anda ini sikap resmi fraksi, sikap resmi Partai Saya Gerindra atau sikap pribadi Nggak ada. Anda? Ini diundang ke sini mana ada sikap resmi? Ya, kita ini bicara sebagai saya diundang. Yes. Kemudian saya berbicara. Karena teman Anda misalnya Desmond Mahesa Ya, dia punya pandangan pribadi. punya pandangan boleh. pribadi. Silakan Makanya aja. saya ingin tanyakan, apakah misalnya Partai Gerindra sudah Anggota mengeluarkan DPR statement itu boleh resmi? berpendapat apa saja. Anda sebagai Ya. ketua umum partai, apakah partai akan mengeluarkan sikap resmi soal hal ini, Bang Fadli? Enggak, saya kira sikap kita dalam hal ini adalah sesuai dengan tupoksi DPR. Pengawasan kita adalah kepada pelanggaran undang-undang, misalnya kalau ada pelanggaran undang-undang atau kebijakan. Jadi saya berbicara soal ini. Kalau Dan saya sudah berbicara kalau ini sudah sikap lama, tentang- bukan dari kemarin. Ya, kalau sikap saya tentang berbicara dugaan soal pada Sudirman pelanggaran Said itu, kode etik, saya ada sampaikan sikap juga tidak, Bang kepada Fadli? saudara Sudirman Said. Saudara Sudirman Said, saya pernah makan juga dengan saudara Sudirman Said, dan saya sampaikan saudara ini melanggar undang-undang. Ya. Saya pernah sampaikan langsung Kalau kepada yang sikap, bersangkutan. ya, kalau sikap tentang dugaan pelanggaran kode etik yang sekarang sedang diperiksa Nah, MKD? sekarang begini, ini ada yang menarik. Kalau Anda bertanya seperti itu, apakah saudara Sudirman Said sebagai Menteri ASDM mempunyai legal standing? Ini saya bacakan dulu, ini terserah MKD. Saya tidak mau ini, cuman saya membacakan bab 4 perkara pengaduan, pasal 5. Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh ya, 1. A. Pimpinan DPR atas aduan anggota terhadap anggota. B. Anggota terhadap pimpinan DPR atau pimpinan AKD. Dan atau masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota pimpinan DPR atau pimpinan AKD. Nah, Sudirman Said adalah pejabat negara. Dan surat pengaduan yang dibuatnya, sebagaimana yang bocor itu, adalah laporan sebagai Menteri SDM. Surat pengaduan itu berkop dan bernomor resmi, nomor 9011-04-MAM, Oke. _2015. Jadi dia pejabat negara, bukan masyarakat sebagaimana yang diacu oleh tata beracara mahkamah. Anda membaca apa ini, Bang Fadli? Ini peraturan dalam tata beracara MKD. Siapa Oke. yang bisa mengadu kepada MKD? Jadi menurut Anda Menteri Sudirman Said tidak punya hak untuk mengadu? Itu kan pendapat. Nanti saya persilakan kepada MKD untuk mempelajari, dan itu kan pasti akan bersidang. Apakah ini layak atau tidak? Karena dia sebagai menteri, bukan sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota itu. Ini kan aturan main. Ini standing saya kaitan dengan yang disampaikan oleh Fadli John. Kemarin atau berapa hari yang lalu ketemu Novanto? Tadi barusan? Kenapa, Ya, Bang? tadi saya Kenapa, ada Bang rapim. Ruhut? Ketemu Novanto. Rapim. Jadi begini, apa yang dilakukan Sudirman Said itu sudah benar. Dia menghormati lembaga. Kami punya MKD yang berangkat dari MD3 kami yang baru. Kan itu. Tapi ada nggak Setia Novanto, apalagi pimpinan lembaga negara dengan kejadian ini? Kenapa? Tolong sarankan. Ada apa? Kita negara hukum. Iya, Apapun kalau dia merasa benar, dia merasa tercemarkan kan? Betul tidak? betul. Kenapa nggak lapor ke polisi? Iya. Kalau saya, Lapor ke polisi. Jangan ada statement begini-begini. Setuju. Laporkan ke polisi. Dan Pak Junimar, tolong Sudirman Said juga. Ya mudah-mudahan MKD cepat kerja. Kalau lama, suruh juga Sudirman Said. Lapor juga, kita negara hukum. Kita punya polisi, punya jaksa, Baik. ada KPK. Terima kasih. Bang Lusius, silakan tanggapan Anda. Ya, saya juga sepakat dengan Bang Ruhut. Bagi saya itu yang paling mendasar dan substansial dalam hal ini itu bagaimana kemudian kerja membongkar dugaan kejahatan atau perilaku yang tidak etis yang diduga dilakukan oleh salah seorang anggota DPR atau dalam hal ini Ketua DPR. Jadi bagi saya kita bisa kemudian mengatasi semua peraturan yang ada kalau ada misi besar untuk membongkar sebuah dugaan maksudnya kejahatan. mengatasi itu gimana? Maksudnya mengatasi? Maksudnya artinya undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur Boleh tentang dilakukan gitu? DPR bisa dipinggirkan. Wah, mana bisa? Bagaimana Anda nih? Kalau aturan undang-undang masa bisa dipinggirkan? Ya, harus bukan mengikuti aturan melanggar, itu. bukan melanggar undang-undang, Ini bukan. undang-undang yang mana nih yang Anda maksud? Apa? Maksud saya itu kan seperti yang dikatakan tadi pihak pengadu yang harus yang punya hak legal legal standing. standing. Legal Mengadu standing. ke- Kita itu semua beracara itu berdasarkan Tapi kan kita tahu aturan. dalam hal ini
Sudirman Said itu sedang berusaha untuk membongkar sesuatu yang kita bisa katakan bongkar melanggar kode aja. etik ya. Oke. Iya. Jadi menurut Anda seharusnya tidak dipersoalkan legal standingnya, tapi substansi persoalannya. Betul. Bagi saya yang adalah wakil dari masyarakat, substansi masalah itu yang paling penting bagi saya. Ya, nggak bisa Apalagi dong. kalau Semua itu misalnya harus sesuai dengan apa yang aturan. Tapi disebutkan apakah dalam memang transkripsi tidak itu punya benar legal adanya. standing? Sudirman Sesuai Said, dengan aturan. Sudirman Said Saya tidak boleh mengatakan melaporkan. tidak punya legal standing. Saya hanya membacakan tadi aturan. Karena itu saya bertanya ke Pak Junimar. Saya pikir ya, dan sesuai dengan aturan yang ada, siapa saja berhak ya untuk melaporkan ke MKD sepanjang itu menyangkut kode etik dan menyangkut kepada anggota DPR. Jadi kalau dia bukan anggota DPR, bukan ranahnya kita di sana. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, Naswa, Yes. saya dan kawan-kawan di MKD meminta pengawalan dari rakyat Indonesia agar kami bisa menjalankan tugas ini secara baik. Kontrollah kami, kawallah kami, dan tolong kami jangan diintervensi oleh siapapun biar kami bisa bekerja. Kenapa Anda spesifik bilang jangan intervensi? Sudah ada upaya untuk intervensi? Sudah ada, Dalam bentuk apa, Bang Junimar? ya dalam bentuk telepon, SMS, saya tidak perlu sebut nama. Apa yang dikatakan? Apa yang dikirim pesan apa? Contoh misalnya ya, kepada saya pribadi, tolong sampean berhati-hati kalau berbicara. Satu. Kedua, tolong sampean jangan terlalu terbuka. Sementara ini kan rumah rakyat. Ya, hak rakyat harus mengetahui segala informasi yang kami lakukan di MKD. Walaupun ada hal-hal yang tidak boleh kami buka. Nah, ini bagian-bagian dari intervensi yang tentu akan menghambat penegakan kode itu sendiri. Baik. Ini menjadi pesan dari kawan-kawan juga di Mahkamah Kehormatan Dewan kepada rakyat Indonesia, kawal kami. Baik, kita akan kembali. Saya kira ini Kita break dulu. adalah ajakan yang simpatik ya. Baik. Dan saya kira perlu didukung prosedur ya. Biarkan prosedur itu berjalan. Kita akan lanjutkan, masih ada waktu, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut. Tetaplah di Mata Najwa.